Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview film Killers of the Flower Moon. Film ini disutradarai oleh Martin Scorsese, yaitu bapaknya film. Singkatnya, film ini adalah tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh kulit putih terhadap kaum Indian yang berada di tanah Amerika. Mereka melakukan genosida secara perlahan. Melalui unsur dramatik romantik, mereka sajikan secara perlahan dari percintaan, persahabatan, pertemanan, hingga lewat pernikahan. Mereka beranak pinak. Para kulit putih sengaja mendekati para wanita bangsa Indian, yang dimana mereka memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah, sehingga kaum putih pun sangat rakus terhadap harta benda tanah yang dimiliki oleh kaum Indian pada saat itu. Cerita ini disajikan secara dramatik romantik, yang disajikan secara bold, akan tetapi masih kita nikmati dengan mudah dan dapat kita cerna secara cepat. Film ini bisa membuat kita tenggelam dalam ceritanya yang begitu panjang, 3 jam 24 menit. Durasi film yang sangat panjang tersebut, gue merasa ketika di bioskop itu berasa 1 bulan. Berasa kayak apa ya? Kayak bukan terhanyut dalam cerita lagi gitu. Jadi kita itu kayak sebagai point of view yang menyelidiki kasus ini. Jadi buat lo yang emang jarang nonton film 4 jam atau 3 jam ini, mungkin bisa bersiap-siap dulu. Karena meskipun dengan durasi yang panjang ini, film ini menurutku tidak boring. Akan tetapi di dalamnya dari 10 menit pertama itu adalah detik-detik detik-detik harus membuat kita fokus. Karena memang dibuka tidak dengan tensi yang tinggi, akan tetapi dibuka dengan secara banyak unsur verbal. Jadi harus tetap fokus. Akan tetapi secara keseluruhan 3 jam 24 menit ini kita merasa enggak lama gitu. Masuk dalam artian enggak menye-menye. Karena si cerita ini benar-benar padat, sehingga 3 jam 24 menit ini udah betul-betul kayak rangkuman sejarah gitu. Yang pertama dari segi plot. Dari segi plotnya pun lebih dapat kita cerna, lebih mudah gitu. Karena alurnya itu hanya alur baju. Tetapi Martin Scorsese tidak membuat itu menjadi mudah. Dia menambahkan unsur tumpang tindih pada alur ini. Akan tetapi masih sangat mudah untuk dicerna. Berbeda dengan Oppenheimer yang menurutku itu lebih kompleks, lebih rumit, lebih terbagi-bagi. Jadi di film Killers of the Flower Moon ini lebih ringan lah untuk dinikmati, lebih langsung bisa kita tafsirkan secara langsung gitu. Karena ini tuh ibaratnya kayak plot film Parasite. Di film ini kita mencari parasitnya itu sendiri, siapa itu. Akan tetapi karena film ini dari cerita yang pernah terjadi, akan lebih mudah dalam menangkap siapa dalang di balik ini. Jadi film ini adalah tentang sebuah kapitalisme kaum putih yang ingin menguasai harta dan peninggalan semua dari kaum Indian, yang pada akhirnya mereka sendiri menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang kayak di depan orang Indian tuh kayak baik, kayak bisa akrab, bersilaturahmi, akan tetapi di para kulit putih itu memiliki niat yang busuk untuk menggenosida kaum Indian secara perlahan lewat seperti tadi, dramatik romantik. Karakter atau acting di film ini ada 3 yang sangat membuatku terkesima, yaitu ya pasti Leonardo DiCaprio, sang aktor utama yang berperan sebagai Ernest. Yang kedua adalah the legendary Robert De Niro. Dia memerankan karakter King Bill alias King, alias dia adalah orang yang paling dihormati di Osage di film ini. Terakhir adalah acting dari pacarnya atau istrinya si Ernest, yaitu Molly. Dia adalah wanita asli suku kaum Indian yang berada di Amerika. Dia termasuk orang yang terlahir dari bangsawan dan memiliki kekayaan yang sangat berlimpah dari keturunannya. Kemudian Molly ini yang diperankan oleh Lily Gladstone sangat apik dalam memerankan
sebagai seorang kaum Indian, yang dimana kayak diamnya dia, badannya dia, dan juga bahasa Indian yang original Indian pun dia sangat fasih dan emang sangat betul-betul sangat menguasainya. Dari gerak-gerik mukanya, dari ritual-ritualnya, acting dia pun sangat terngiang-ngiang di kepalaku. Terlebih dari Leonardo DiCaprio, dia memang selalu tampil bagus. Akan tetapi di film ini porsinya pun terbagi rata antara Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, dan si Lily ini. Mereka sama-sama memiliki porsi yang cukup baik. Akan tetapi yang paling aku ingat, yang paling terngiang-ngiang di kepala adalah acting dari Lily Gladstone. Dia sangat otentik gitu dalam memerankan kaum Indian yang dia berasa emang dia itu benar-benar dari kaum Indian yang asli gitu. Penulisan di film ini Martin Scorsese tidak terlalu terbelit-belit karena film ini adalah based on true story gitu. Dia yang sangat bagus, dia menutup film ini dengan opera atau kayak teatrikal gitu. Dia menutup film ini dengan sebuah monolog, dengan sebuah opera yang dimana film ini dengan dirinya sendiri masuk frame gitu. Yang dimana film ini adalah kemunafikan orang-orang kulit putih serta kemusnahan orang-orang kaum Indian pada zaman dulu. Yang dimana ini adalah karena sifat rakus dan kapitalisnya seorang kaum putih yang datang ke kaum Indian. Cukup jenius dan cukup gampang dicerna oleh para penonton awam, karena ini adalah sebuah investigasi, sebuah perencanaan pembunuhan yang dimana sudah jelas-jelas terlihat siapa dalangnya di balik semua ini. Akan tetapi kita akan dibuat dilema dengan karakter yang dimana dia memang tulus mencintai si kaum Indian tersebut, bukan hanya karena uang semata. Sinematografi di film ini menurutku sangat bagus dan sangat juga merepresentasikan tahun-tahun 80, tahun-tahun 70 gitu. Kayak film-film Quentin Tarantino kalau dari segi shoot dan visual yang disuguhkan. Karena dari pengambilan gambarnya pun komposisi gambar serta wide yang kayak film-film cowboy di film ini lebih dekat dengan film Django. Jadi kayak emang film ini sangat, karena dari segi set building yang mereka ciptakan secara landscape, dari pergerakan kamera, pengambilan gambar itu pun sangat-sangat klasik, mengambil referensi film-film dahulu. Kebanyakan wide untuk memperlihatkan bahwa ini film betul-betul menceritakan bahwa zaman dulu tuh gambaran jelasnya seperti ini gitu. Martin Scorsese ini adalah sebuah film sineas terbaik, adalah sebuah mahakarya terbaik di tahun ini. Kukira Oppenheimer adalah penutup, akan tetapi film ini adalah harus dipertimbangkan oleh Oppenheimer karena bisa saja film ini dapat penghargaan lebih banyak daripada Oppenheimer. Karena dari segi cerita, packaging yang diberikan oleh film Killers of the Flower Moon ini membuat dapat lebih gampang dicerna gitu oleh para penonton. Meskipun memang kebanyakan scene yang secara verbal harus dapat fokus yang lebih kuat. Jadi ya kalau kalian suka film Oppenheimer dan merasa Oppenheimer itu masih bisa dicerna, film ini lebih mudah, lebih easy watching gitu. Jadi film ini lebih dapat kita cerna secara langsung. Good job Martin Scorsese, sang legenda. Damn.